Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bapak Eka Chandra Ramdhani STMKOM. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kelompok ini. Langsung saja, ini dia video presentasi dari kelompok kami. Baik, perkenalkan, nama saya Angga Susanto, saya sendiri sebagai moderator dengan NIM 11-2055. Selanjutnya Intan Puspita Amelia dengan NIM 11-20237, Irma Desyanti dengan NIM 11-20298, Neng Nurlaili Nugraha dengan NIM 11-20214, dan Gali Setiawan dengan NIM 11-20182. Maka kami dari kelompok 5 akan membahas tentang metode stack dan QQ dalam tema data showroom mobil. Maksud dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melatih penulis agar mampu menyusun tulisan ilmiah yang benar, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya, untuk memberi sumbangan pemikiran berupa konsep tertulis maupun praktis. Stack, latar belakang. Stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel. QQ adalah kumpulan data dengan penambahan data hanya melalui satu sisi yaitu belakang tail, dan penghapusan data hanya melalui sisi depan atau head. Konsepnya hampir sama dengan stack, perbedaannya adalah operasi penambahan dan penghapusan pada ujung yang berbeda. Penghapusan dilakukan pada bagian depan front dan penambahan berlaku pada bagian belakang rear. Elemen-elemen di dalam antrian dapat bertipe integer, real, record dalam bentuk sederhana atau terstruktur. Kelebihan dan kekurangan stack yaitu kelebihannya membantu mengelola data dengan metode LIPO, secara otomatis membersihkan objek, tidak mudah rusak, ukuran variabel tidak dapat diubah, mengontrol memori secara mandiri. Kekurangannya, memori stack sangat terbatas. Ada kemungkinan stack akan meluap dan overflow, terlalu banyak objek, tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Operasi-operasi stack yaitu operasi pop pada stack adalah operasi yang berfokus pada penghapusan elemen. Operasi push kebalikan dari pop. Operasi push justru lebih berfokus pada pemasukan elemen ke dalam stack atau tumpukan. Operasi is full untuk mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Operasi is empty. Is empty merupakan operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak. Operasi pick, operasi yang digunakan untuk mengetahui data teratas dari tumpukan tanpa harus menghapusnya. QQ, latar belakang. QQ atau antrian adalah ordered list dengan penyisipan di satu ujung, sedang penghapusan di ujung lain. Ujung penyisipan biasa disebut rail atau tail, sedang ujung penghapusan disebut front atau head. Fenomena yang muncul adalah elemen yang lebih dulu disisipkan akan juga lebih dulu diambil. QQ berdisiplin PIPO, yaitu press in, press out. QQ merupakan kasus khusus ordered list. Dengan karakteristik terbatas itu, maka kita dapat melakukan optimasi representasi ADT QQ untuk memperoleh kerja paling optimal. Karakteristik QQ memang terbatas, tetapi QQ merupakan kakas dasar penyelesaian masalah-masalah besar, seperti simulasi fenomena antrian di dunia nyata, serta fenomena antrian di pengolahan data. Beberapa fenomena di dunia nyata berupa antrian diantaranya: antrian pembelian tiket di depan loket untuk bis, antrian kereta api, antrian bioskop, antrian mobil di depan gerbang jalan tol, antrian kendaraan di jalanan umum. Operasi-operasi standar pada QQ adalah: 1. Membuat QQ atau inisialisasi, 2. Mengecek apakah QQ penuh, 3. Mengecek apakah QQ kosong, 4. Memasukkan elemen ke dalam QQ atau in QQ, 5. Menghapus elemen QQ atau deQQ. Operasi-operasi pada QQ. Yang pertama, is empty. Berguna untuk mengecek apakah QQ masih kosong atau sudah berisi data. Hal ini dilakukan dengan mengecek apakah tail bernilai -1 atau tidak.
Nilai -1 menandakan bahwa QQ masih kosong. Yang kedua, is full. Berguna untuk mengecek apakah QQ sudah penuh atau masih bisa menampung data dengan cara mengecek apakah nilai tail sudah sama dengan jumlah maksimal QQ. Jika nilai keduanya sama, berarti QQ sudah penuh. Yang ketiga, NQQ dan DQQ. Berguna untuk memasukkan sebuah elemen dalam QQ. Dan berguna untuk mengambil sebuah elemen dari QQ. Operasi ini sering disebut juga dengan serve. Yang keempat, destroy. Berguna untuk menghapus semua elemen dalam QQ ataupun QQ itu sendiri. Selanjutnya, yaitu mengenai ilustrasi stack dan QQ. Stack dan QQ memiliki konsep yang berbeda. Yang pertama, yaitu stack memiliki konsep LIFO atau last in first out, sedangkan QQ memiliki konsep FIFO atau first in first out seperti gambar berikut ini. Di gambar ilustrasi yang kedua disebutkan bahwa stack di sini memiliki konsep LIFO last in first out, yang berarti elemen yang masuk paling terakhir akan memiliki prioritas untuk keluar paling pertama. Ada pula ciri-ciri stack, yaitu yang pertama itu elemen teratas atau puncaknya itu dapat diketahui. Yang kedua yaitu penambahan atau pengembalian elemen stack selalu dilakukan pada elemen teratas stack. Dan yang terakhir yaitu stack bersifat LIFO. Sedangkan di gambar yang kedua yaitu QQ disebutkan bahwa memiliki konsep FIFO atau first in first out, yang berarti elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen yang paling keluar, seperti gambar ilustrasi berikut ini. Algoritma dalam metode stack dan QQ. Yang pertama, kita harus menginputkan terlebih dahulu berapakah jumlah pesanan yang akan dibeli. Kemudian, input nama. Jika nama ditemukan, maka kita dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu selesai atau lanjut. Jika lanjut, kita mencari nama yang akan ditemukan. Jika nama tidak ditemukan, maka menginput nama baru, kemudian list data pembeli yang akan digabungkan dengan sebelumnya. Setelah itu, kita dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu selesai atau lanjut. Jika lanjut, kita akan kembali lagi ke awal, yaitu mencari nama yang akan ditemukan. Perbedaan stack dan QQ. Stack memakai sistem LIFO atau last in first out. Yang pertama masuk akan keluar terakhir. Begitu pula yang terakhir masuk akan keluar pertama kali. Yang apabila kita menghapus atau keluar data, maka data yang terakhirlah yang akan terhapus keluar terlebih dahulu. Kemudian yaitu QQ. QQ memakai sistem FIFO. Yang pertama masuk akan keluar pertama. Begitu pula yang masuk terakhir, yang apabila kita menghapus atau mengeluarkan data, maka data yang pertamalah yang akan terhapus atau keluar terlebih dahulu, dan data yang terakhir akan terhapus atau keluar terakhir. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana coding untuk membuat atau cara mencari dan juga menambahkan data. Dan kali ini kelompok kami membuat contoh dari data pembeli showroom mobil. Yang pertama yaitu kita definisikan terlebih dahulu QQ-nya, kemudian kita menggunakan S di sini, kemudian kita return S. Return di sini yaitu dia yang akan memanggil ulang dari si S-nya tersebut. Kemudian kita definisikan QQ-nya, kemudian S insert, return si S-nya, kemudian di QQ, return, kemudian definisi lagi real. Real ini yaitu dia sebagai data yang di belakang. Kemudian kita return, kita def lagi front. Front ini yaitu data yang di depan. Ya, jika real ini dia data yang di belakang, front ini dia data yang di depan. Kemudian size, kemudian is empty. Is empty ini yaitu untuk mengecek kondisi variabel. Dia itu bernilai kosong atau tidak gitu. Kemudian kita di sini definisi def nomor 2. Def nomor 2 ini kita menggunakan nomor 2 ya. Lalu CS yang tadi
Ini kita menggunakan QQ. Kemudian, jika kita ingin membuat agar si user ini memasukkan jumlah banyaknya pembeli yang akan dimasukkan ke dalam antrian, di sini kita inputkan variabel yaitu dengan namanya yaitu banyak. Kemudian int yaitu integer input, lalu masukkan banyak pembeli secara keseluruhan. Kemudian di sini nanti akan muncul ya, masukkan banyak pembeli secara keseluruhan. Misal kita ingin memasukkannya 2 gitu. Kemudian for j in rank ini yaitu sebanyak variabel yang tadi ya. Kemudian jika kita ingin memasukkan nama pembeli ke i yang masuk di antrian, nah si i ini dia itu data yang akan muncul secara berurutan. Maka kita menggunakan variabel orang dengan input yaitu masukkan nama pembeli ke yang masuk di antrian. Kemudian kita enqueue as, kemudian kita CS-nya yang tadi kita reverse atau balikan urutannya. Kemudian print data nama seluruh pembeli adalah, kemudian kita reverse lagi S-nya. Nah, jika kita ingin memasukkan nama pembeli yang dicari, maka kita menggunakan variabel O. Variabel O lalu input masukkan nama pembeli yang dicari. Kemudian jika ditemukan sama dengan T, kemudian kita di sini menggunakan while ditemukan sama dengan T. Jadi, semisal masukkan nama pembeli yang dicari. Semisal namanya itu ada, kita menggunakan if. If O sama dengan from S. From S di sini yaitu dia berarti si datanya itu ada data di dalam S itu. Kemudian kita print congrats, pembeli sudah ditemukan sama dengan E. Kemudian kita print lagi pembeli berada pada antrian yang ke string itu 1 tambah 2. Nah, si hitung ini. Hitung yang tadi ini dia harus bernilai 0, karena jika dia tidak bernilai 0, dia akan tidak berurutan. Jadi, misal 1, 1, 1, 1 gitu. Semisal dia hitung sama dengan 0, dia akan berurutan dari mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari data nama seluruh pembeli. Kemudian print looping. Loopingnya itu berapa kali. Kemudian jika si nama pembeli yang dicari itu tidak ada, kita menggunakan elif. Elif O tidak sama dengan dari data S itu. From data yang tidak ada di dalam data S itu. Kemudian masukkan di QQ, kemudian kita looping lagi, ya looping berapa kali. Kemudian jangan lupa juga kita menggunakan hitung plus sama dengan 1 agar datanya itu dia berurutan. Kemudian if hitung lebih besar dari line S, nah nanti akan muncul usernya itu yaitu maaf, nama yang dimaksud tidak ada. Nah kemudian jika kita ingin melanjutkan atau tidak ingin melanjutkan, kita bisa menggunakan variabel k input yaitu apakah masih ada yang bisa dibantu. Jika no, maksudnya jika dia tidak yes, maka k tidak sama dengan yes, maka dia akan muncul otomatis yaitu akhir dari si pencarian itu. Akan tetapi jika dia yes, dia akan mencari dia apakah masih ada yang bisa dibantu, dan dia menjawab yes, dia akan ketik nama yang ingin memesan, kemudian dia balik lagi ke nomor 2 yang tadi. Dia akan balik lagi dari awal, yaitu memasukkan banyak pembeli secara keseluruhan. Nah, jika program ini kita jalankan, kita run,
Di sini semisal kita masukkan banyak pembeli secara keseluruhan. Kita semisal memasukkan banyak nama yaitu 4. Masukkan nama pembeli yang ke-1, semisal yaitu Intan, kemudian Andrian, kemudian Sinta, kemudian Dinda. Masukkan data seluruh pembeli. Di sini akan munculkan ya, di sini Intan, Andrian, Sinta, Dinda. Masukkan nama pembeli yang dicari. Misal kita mencari nama Sinta. Kemudian kita enter. Maka muncul looping 1, looping 2 yaitu Andrian, Sinta, Dinda, Intan, looping 2 Sinta, Dinda, Intan, Andrian. Kemudian dia akan muncul kongres pembeli sudah ditemukan. Pembeli berada pada antrian yang ketiga dari data nama seluruh pembeli dengan looping 2 kali. Nah, di sini itu udah muncul apakah masih ada yang bisa dibantu ketika jika kita menuliskan yes, kita akan balik lagi ke awal ini, ke masukkan banyak pembeli secara keseluruhan. Dan jika kita menuliskan no, maka secara otomatis dia akan menampilkan hasil seperti ini. Baik, mungkin itu saja codingan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.